Alhamdulillah, dan segera kita akan memasuki acara halaqah ukhuwah. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Ketua MUI, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, barangkali ada tugas lain bisa meninggalkan atau menuju ke kantor MUI, barangkali ada tugas lain. Kalau tidak, misalkan mengikuti, kami akan bahagia sekali. Baiklah, selanjutnya acara akan kami berikan kepada moderator Bapak Dr. Afuk. Saya panggil nama panggilan saja. Tepuk tangan untuk beliau. Tapi mohon maaf Pak Afik, walaupun sepuh-sepuh, walaupun Pak Yai, saya boleh dong mengajak untuk bergembira sejenak gitu. Oh Pak Yai, kami punya lagu yang ini lagunya milik semuanya. Lagunya singkat banget. Salam dan salamun alaik. Betul apa nggih? Kersane semangat sebelum acara dimulai. Nggih, monggo sareng-sareng. Salam dan salamun alaik. Salam dan salamun alaik. Salam dan salamun alaik. Salam dan salamun alaik. Lagu ini kalau dipakai untuk merayu istri yang sedang marah cukup mumtaz. Terima kasih. Dari saya sebagai MC barangkali banyak salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad alama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Hadratul mukarram para alim, para ulama, sesepuh bin sepuh, akhus bidzikri Bapak Kiai Haji Mansur Sodik, Ketua Umum Majelis Ulama Kabupaten Gresik, beserta jajaran pengurus harian dan Ketua Komisi yang ada di Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik, yang terhormat Kapolres AKBP Arif, dan yang terhormat Pak Dandim, Komandan Lutfi Taufik, ya, ngapunten, mohon maaf, dan yang terhormat Bapak narasumber Profesor Dr. Kiai Haji Mawawardi. Syukur alhamdulillah hari ini, pagi ini Allah menganugerahkan kesempatan rahmat dan kemudian keberkahan kepada kita semua, sehingga ditakdirkan kita semua untuk bisa bersilaturahim dan mumazaah dalam rangka untuk meningkatkan ukhuwah basariyah, ukhuwah diniyah, ukhuwah insaniyah kita dalam membangun satu potret keislaman kita di Kabupaten Gresik. Salawat ma'assalam semoga tetap kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para kiai, para alim, para ulama, para pejabat, pada kesempatan pagi ini memang tema terkait dengan harmonisasi adalah sebuah tema yang paling cantik, khususnya di Kabupaten Gresik, karena tema ini berbarengan dengan situasi dan hajat besar kabupaten kota yang lainnya, khususnya di Jawa Timur, terutama di Gresik. 19 Desember besok kita angan-angan menyusun bersama-sama satu kegiatan atau kemudian agenda rutin setelah 5 tahunan yang mestinya kita lakukan bersama-sama. Tentu tema ini yang menjadi salah satu energi positif bagi kita untuk merajut keberagaman dari sisi apapun, perbedaan dari sisi apapun, tapi kemudian dalam hal ini yang terpenting energi surah Al-Hujurat di dalam Al-Hujurat ayat 13. Di situ ada disi ta'arofu. Di ta'arofu itu yang kemudian nanti secara luas akan kemudian dijabarkan, dijelaskan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Imam Mawardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi akramana bi kitabih wa syarrafana bi khitabih wa addabana bi adabih wa ja'alana min ansarihi wa ahzabih. Wassalatu wassalamu ala asyrafir rusulihi wa anbiya'ih Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Mansur Shadiq, Ketua MUI Kabupaten Gresik, beserta segenap pengurus harian MUI. Yang saya sangat muliakan pula Bapak Kapolres Kabupaten Gresik dan Bapak Komandan Kodim, serta para kiai, para masyayikh, para bunyai, asatidzah, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Semoga semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya senang MUI mengadakan acara ini, dan saya senang acara ini dihadiri oleh tim keamanan. Senang saya adalah ini bagi saya merupakan sebuah potret bahwa Gresik ada kebersatuan antara ulama dan umara, dan insya Allah ini akan menjadi indikator yang cukup bagus untuk melihat Gresik ke depan, Gresik yang aman dan penuh keberkahan. Bicara tentang harmonisasi ini menarik. Saya ingat kepada kata-kata bijak dalam bahasa Cina aslinya, tapi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia saja karena saya juga tidak tahu bahasa Cinanya. Kata-katanya begini: tidak mungkin di dunia ini ada harmoni, kedamaian, kalau tidak ada kedamaian di negara-negara yang ada di dunia ini. Tidak mungkin ada kedamaian dan harmoni di negara, di sebuah negara, tanpa ada kedamaian di keluarga-keluarga yang ada di masyarakat negara itu. Dalam keluarga tidak mungkin ada kedamaian dan harmoni ketika orang-orang yang ada dalam keluarga itu juga tidak damai dan tidak harmoni. Dan orang tidak akan harmoni, tidak akan damai ketika hatinya masih belum damai. Jadi kunci semuanya adalah kedamaian hati. Mau menjadikan Gresik bagaimana? Maka yang harus kita setel, yang harus kita perbaiki adalah hati rakyat-rakyat Gresik itu. Jangan jadikan hatinya hati yang galau. Hati yang galau itu akan penuh dengan risau, dan hati yang risau itu sangat mudah untuk diprovokasi. Jadi falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dua ini harus betul-betul terjamin. Yang pertama itu adalah tidak ju', masyarakatnya tidak lapar. Orang lapar itu sangat mudah untuk dibakar itu kan. Kenapa kok kemudian demo itu berkelanjutan? Tidak semuanya dia karena berangkat dari ideologi, bisa jadi karena perutnya yang lapar. Wa amanahum min khauf, dan keamanan, dia merasa terancam. Hidup ini ketika merasa terancam tidak bisa, Pak. Pasti itu akan kemudian muncul itu macam-macam itu. Oleh karena itu yakinkan masyarakat Gresik itu menjadi masyarakat yang hatinya damai, tentram. Dengan apa? Masukkan jiwa-jiwa agama yang benar ke dalam hati mereka ini. MUI punya peran di sini. Nah, bukan hanya seperti kata Pak Komandan Kodim tadi, yang dimakan oleh mereka, oleh orang-orang sekarang kan adalah media sosial. Dan yang megang media sosial semuanya, bukan hanya orang-orang yang berpendidikan. Tukang beca itu pagi-pagi udah rembuan tentang WhatsApp itu sama teman-temannya itu. Belum ngayuh beca itu udah ngomong tentang WhatsApp itu. Orang mau nyabit rumput tuh di Madura itu, orang mau nyabit rumput itu, kakek-kakek bawa HP juga. Sebelum nyabit rumput, rumputnya difoto, ditanya sama Google, rumput jenis apa katanya. Ada sebuah buku bagus, judulnya Growing Up in the Digital Era. Orang yang berkembang di masyarakat digital itu ternyata penuh kegalauan. Saya mau cerita sedikit, ada buku bagus. Judul bukunya adalah Sapiens, A Short History of Human Being, yang nulis itu Yuval Noah Harari. Dia bercerita bahwa manusia zaman kini ini adalah manusia yang paling galau.
Kan manusia itu ada zaman dulu namanya itu pertama kan zaman batu toh. Setelah zaman batu menaik kemudian menjadi zaman namanya zaman pertanian, agricultural society. Setelah pertanian itu naik lagi menjadi namanya industrial society, masyarakat industri. Setelah itu naik lagi namanya masyarakat informasi, informative society. Masyarakat zaman batu itu adalah masyarakat yang paling bahagia. Mengapa? Katanya karena orang zaman batu itu tidak terlalu sibuk dengan dunianya. Untuk makan dia itu berburu, hunting. Ketika udah dapat berburu dia makan, udah duduk-duduk di rumahnya. Dia ngobrol dengan tetangganya, ngobrol sama istrinya, ngobrol sama anaknya, damai hatinya. Naik sedikit zaman pertanian, lain lagi. Sudah lumayan banyak di sawah, tidak begitu banyak di masyarakat. Apa yang terjadi? Sudah mulai galau. Galau dengan hama, galau dengan pestisida, galau dengan macam-macamnya. Naik lagi zaman industri. Zaman industri, orang itu kerjaannya itu banyak di pabrik dan di jalan raya. Karena dia itu bertemunya dengan pabrik yang tidak punya dengan perusahaan dan mesin yang tidak punya perasaan dia kemudian mulai menurun. Dan dia itu berbicaranya dengan mesin bukan dengan manusia. Pulang-pulang nyampe di rumah sudah malam, ternyata istrinya udah tidur, anaknya udah tidur. Akhirnya nyampe di rumah dia itu masih belum tidur, dia itu main lagi itu nonton TV atau kemudian dia main HP. Setelah itu dia tidur. Pagi-pagi anaknya belum bangun, berangkat lagi dia itu takut terlambat karena kalau fingerprintnya terlambat akan ada potongan. Menjadi manusia mesin. Akhirnya apa? Dia kehilangan satu kemanusiaan. Al-insaniyah, satu sisi kemanusiaan dia hilang. Apa? Bahwa kita membutuhkan komunikasi dengan banyak orang. Hilang itu. Apakah bahagia? Tambah kacau. Naik lagi satu lagi, masyarakat informasi. Di mana orang semuanya nyari informasinya itu di HP. Di rumahnya saja dia itu dengan istrinya nggak ngomong. Istrinya masak di dapur, mau minta makanan, "Mah, tolong masakin ini ya," katanya. Enggak mau ke dapur itu. Mamanya mengatakan, "Maaf, ini lagi sibuk, ada WA, ada grup WA yang lagi ramai." Coba bayangkan. Anaknya juga begitu. Apa akhirnya? Stres, Pak. Kenapa kok stres saat ini itu ada? Karena kemanusiaan mulai hilang. Oleh karena itu Gresik ini kalau pengen betul-betul aman, harus ada komunikasi. Salah satunya adalah seperti saat ini komunikasi dengan panjenengan, dan kemudian panjenengan sebagai tokoh nanti komunikasi dengan masyarakat. Pak polisi juga akan keliling untuk komunikasi sampai ke tingkat Kapolsek. Bapak Komandan Kodim juga akan keliling untuk kemudian mengawasi dan macam-macamnya. Bayangkan kita bisa membayangkan potret Gresik ketika semua komunikasi dibuka. Orang tidak lagi mengandalkan apa yang ada di media sosial. Dia akan lebih percaya kepada apa yang dikatakan oleh orang yang langsung di hadapannya. Sayangnya tidak, saat ini liar kan? Liar sekali itu. Dan ingat, bukan hanya orang biasa, Pak. Saya ini adalah orang yang tiap hari keliling. Bulan Maulid kayak sekarang ini, biasanya undangan saya ceramah itu rata-rata 94-95 kali satu bulan. Nah, saya keliling itu sampai ke tengah lautan, termasuk ke baweannya jenengan itu tempat saya. Termasuk kemudian pokoknya ke puncak gunung, ke lautan, macam-macam. Memang betulan saya ini manusia yang muter-muter. Untuk di Indonesia, ketika belum Covid tuh ya ke Malaysia, ke Selandia Baru, New Zealand dengan Tantowi Yahya itu, ke Australia, ya termasuk juga ke Arab juga, ke Yaman, ke Jordan dan macam-macamnya. Kerjaannya takdirnya keliling. Nyari doa namanya toyul ardi, melipat bumi, kok belum dapat ini. Makanya mau tanya sama Yai Gresik ini, jangan-jangan punya ilmu toyul ardi lipat bumi kayak zamannya Wali Songo dulu itu. Nah, udah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tahu persis betapa banyak kiai yang ngomong sama saya. Kalau kiai yang agak cerdas sedikit, pertanyaannya begini, "Yai, mohon maaf, bener enggak nih berita di YouTube ini? Bener enggak ini berita di YouTube? Berita di ini?" Ini kiai yang bagus, artinya dia lumayan masih bertanya. Saya ketemu dengan kiai mengatakan, "Nggak bisa Kiai, saya udah dengar tuh di YouTube, salah yang Kiai sampaikan itu." Coba bayangkan.
YouTube sebagai sebuah kebenaran, dan itu psikologi masyarakat yang sebenarnya belum layak untuk masuk industri, dia masuk industri. Wow, kacau Pak. Ada teori yang bilang ini teori namanya Alvin Toffler. Alvin Toffler itu sebenarnya teori ini udah lama. Dia itu punya teori namanya the third wave, gelombang ketiga. Kayak tadi juga, kata dia ada masyarakat petani, ada masyarakat gelombang kedua industri, masyarakat gelombang ketiga itu namanya itu masyarakat informasi. Katanya setiap tahapan ini memiliki psikologi sendiri, memiliki gaya hidup sendiri. Profesor Nurhalis Majid almarhum mengatakan, sayangnya di Indonesia ini nyampur Pak. Orangnya orang desa, pegangannya itu HP Samsung, ya kan? Pegangannya itu Android, dan dia itu alat-alatnya termasuk membajak sawah itu udah pakai mesin. Jadi tiga-tiganya ngumpul. Masyarakatnya masyarakat petani, agriculture, tapi alat-alat kehidupannya itu semua industri, dan ternyata akses informasinya itu informasi. Apa yang terjadi? Dia itu akan, namanya itu psychological turbulence. Ada kegalauan psikologis. Oleh karena itu saat ini yang paling kacau itu bukan orang kota Pak, orang desa. Saya mau cerita nggak panjenengan? Sekarang yang namanya anak-anak yang nakal bukan milik orang kota saja Pak. Di kota mulai menurun karena udah capek Pak, udah terlalu bosan. Di desa-desa saat ini, betul Bu? Sangat ini benar. Kenapa? Ya karena itu ada tiga ini. Gresik sama Pak. Orang desa di Gresik banyak, tapi Gresik adalah kota industri. Dan yang dipegang oleh Gresik juga adalah alat informasi. Ini semua kan tidak ada kiai yang nggak pegang HP. Coba yang nggak pegang HP angkat tangan. Alhamdulillah, saya padahal niat kalau ada saya belikan HP itu. Coba yang kan. Nah ini buktinya Pak. Bisa dibayangkan. Nah pertanyaannya kemudian, apakah saya harus atlet tidak pakai HP? Walaupun memang kadang penting Pak. Nggak pakai HP kadang membahagiakan. Ada seorang psikolog yang saya senang tuh analisis ini. Anda harus ada waktu di mana Anda itu tidak pegang HP sama sekali. Dan lebih tenang Pak. Di rumah saya ada peraturan. Weekend, Sabtu Minggu, HP semua harus mati. Kecuali milik saya sama istri saya. Takut ada panggilan darurat. Iya, karena saya jaga pondok Pak. Anak-anak saya mati. Dan di rumah saya tidak ada TV. TV-nya ada, tapi nggak saya setel. Kenapa? Saya takut anak-anak saya itu terprovokasi oleh berita nggak benar. Saya nggak punya Pak. Saya tutup itu, yang namanya ini. Nggak ada, boleh dicek. Anak saya nggak tahu tuh yang macam-macam itu, nggak tahu. Dan anak saya bahagia. Dan saya juga bahagia. Ada waktu yang banyak untuk bikin cerita dengan istri sendiri. Ketimbang mendengar ceritanya orang yang enggak ini. Serius Bu. Dan itu psikolog yang mengatakan tidak mungkin orang itu menemukan bahagia kalau hari-harinya kepalanya diisi oleh sampah. Lantas apa yang bukan sampah? Ajaran agama yang bagus, yang moderat. Bagaimana Al-Quran, bagaimana Al-Hadis, bagaimana kemudian tafsir, bagaimana kemudian tauhid, akhlak. Sayangnya kan kita tidak ada. YouTube dipenuhi oleh aliran kekerasan. Itulah saya di mana-mana saya ceramah di pondok pesantren. Tolong pondok pesantren ini mengupload ke YouTube ceramahnya kiai-kiai, upload semuanya. Kenapa? Menyeimbangi, membuat balance, keseimbangan dengan yang ada. Saya mohon dukungan Pak Kapolres dan Pak Dandim ini. Tapi yang kayak gitu itu Pak, kadang-kala juga ya nama kayak panjenengan ini, orang-orang moderat kayak panjenengan itu juga sangat bisa jadi target, terutama ketua MU-nya. Ya gimana caranya lah? Loh iya. Saya kemarin didatangi oleh teman-teman Polda. Dia datang ke rektorat, tanya, yang namanya Pak Ahmad Imam Mawardi mana? Prof Imam Mawardi. Oh di situ, datang kantor saya. Ada apa Pak?
Saya mau wawancara karena ada laporan Bapak adalah aliran radikal. Hah? Radikal tak gitu kan? Kenapa? Bapak ini melakukan petisi menurunkan Pak Jokowi. Saya sampai sekarang petisinya ada ndak tahu. Di mana petisinya itu ndak tahu. Satu. Yang kedua, nama saya ini salah. Fotonya benar dan foto itu foto yang tidak saya miliki, berarti di foto pengajian. Yang saya tidak punya. Fotonya ini, buku ini. Kenapa? Iya, Bapak ini dimasukkan kelompok ini yang masuk ini si A, si B, si C. Saya tahu orang-orangnya, termasuk ada orang Dandim Jember, Pak, dimasukkan namanya, Pak. Itu masuk, Pak. Saya tahu, saya baca kok. Saya cuma bilang, tanya ya sama Polda. Jenengan kayaknya masih muda di Polda. Coba tanya sama atasan Anda, siapa Ahmad Imam Mawardi? Yang ngisi di masjid Polda, ini barusan saya telepon ini, besok tanggal 4 Pak Kapolda minta untuk ini. Siapa yang ngisi bintalnya itu siapa? Yang ngisi propam se-Indonesia itu siapa di Lembang Bandung itu, tak gitu kan? Coba tanya siapa Imam Mawardi. Tanya sama Jenderal Amir Faisal Angkatan Laut. Saya itu membina di Angkatan Laut tuh sampai sekarang. Akhirnya bingung. Setelah itu beliau pulang, kemudian WA kepada saya. Benar nama Pak Kiai cuman digunakan oleh orang untuk menghancurkan jenengan. Saya bilang lacak. Ini jenengan ini juga bisa jadi digunakan. Dan itu adalah efek dari media sosial. Kemarin Pak ada tamu dari Amerika ke pondok saya. Saya punya pondok dekatnya Masjid Agung Al-Akbar. Jadi kalau jenengan ke Al-Akbar, saya biasanya aktif juga ceramah di Al-Akbar. Nah, jenengan tuh sebelahnya ada pondok. Pondoknya agak unik, Pak. Namanya Pondok Pesantren Kota Alif Lam Mim. Ya. Nanti kalau bikin lagi Yasin gitu kan. Yang ini Alif Lam Mim, ada pondok Alif Lam Mim. Silakan suatu waktu datanglah main-main ke situ, tidak masalah. Nanti kita ini dengan protokol yang ketat. Kemudian ada tamu dari Amerika bercerita panjang lebar tentang Indonesia kini. Dan bercerita tentang aliran-aliran yang potensi konflik. Memang kita saat ini itu macam-macam, Pak. Ekonomi memang kayak gini keadaannya, ya kan? Kemudian yang kedua, ini tatanan-tatanan sosial, layal muradul. Dan yang paling mengerikan seperti dikatakan tadi adalah media sosial itu. Maka tolong imbangi masyarakat Gresik dengan informasi yang benar. Dan informasi yang benar itu salah satunya adalah melalui para tokoh masyarakat, para kiai, wabil khusus yang tergabung dalam MUI, Majelis Ulama Indonesia ini. Ayo kita sebarkan, kita sampaikan kepada mereka ini. Oh begini nih, yang sebenarnya begini, yang sebenarnya begini. Kita sampaikan. Jangan kemudian justru kita juga menjadi stimulan untuk menimbulkan kegalauan. Kalau udah galau itu imunnya turun, Pak. Kalau imunnya turun, maka COVID datang sendiri itu, Pak. Lah iya, orang lemas sendiri kok. Sebelum kena COVID udah kena duluan kok. Lah masa bisa? Allah. Coba Bapak baca kitab. Ada kitab namanya Hilyatul Aulia. Ya kan pasti jenengan kenal ini kitab ceritanya para wali. Di rumah saya itu lengkap ini. Hilyatul Aulia, Karamatul Aulia, Tabaqatus Sufiyah, As-Sura dan Al-Kubra lengkap di rumah saya. Dan kerjaan saya memang suka kalau di rumah itu baca-baca kitab kayak gini. Karena saya ingin termasuk orang yang mendapatkan barokah, syukur-syukur kalau bisa menjadi minhum. Nah, apa yang terjadi, Pak? Di Hilyatul Aulia ada seorang walinya Allah jalan-jalan ketemu dengan rombongan virus. Nah, orang kalau hebat itu, Pak, virus yang nggak kelihatan, Pak. Kalau tingkatnya biasa masih pakai mikroskop, pakai alat, itu belum wali, Pak. Belum. Kalau wali nggak pakai itu, udah tahu gini kan. Dia tanya, virus, mau kemana virus? Katanya. Virusnya menjawab, saya diutus oleh Allah untuk datang ke Damaskus, ke Syria. Ngapain? Ya untuk nyerang Rusia. Berapa lama? 2 tahun katanya. 2 tahun, Pak. Jangan tanya kepada saya di Indonesia berapa tahun corona, itu jangan. Tapi saya bersyukur Jawa Timur saat ini udah tingkat penularan terendah di Indonesia setelah Gorontalo. Iya, terendah setelah Gorontalo. Gorontalo 2, dan kita 4. Alhamdulillah. Nah, Bapak, ke Syria? Iya.
Berapa lama? 2 tahun. Berapa orang yang mati? Menjawab dia, yang akan mati itu 1000 orang. Ya udah berangkat, siap, berangkat dia, virus. 2 tahun si wali ini jalan-jalan lagi, ketemu sama virus itu. Loh, kau udah pulang? Sudah 2 tahun, Kiai, katanya. Oh, 2 tahun, iya. Berapa orang yang mati di Damaskus? 50.000 katanya. Loh, kamu dulu bilang 1000, kok 50.000? Iya, yang mati karena kena saya itu 1000. Yang mati karena takut sama saya itu 49.000. Apa maksudnya? Rasa takut itu memang menurunkan imun, Pak. Lah ada namanya itu, aduh ini panjang ceritanya kalau bicara kesehatan ini. Tapi yang jelas begini, kita ini kalau kita bertuhan betul-betul beragama, yang penting udah protokoler kesehatan kita udah lalui. Masih kena, itulah namanya takdir. Dan kalau takdir itu jangan pernah dikeluhkan. La tadri la'allallahu yuhditsu ba'da dzalika amra. Surat At-Talaq. La tadri, kamu tidak tahu, la'allallahu yuhditsu ba'da dzalika amra. Jangan-jangan dibawahi sesuatu yang tidak enak yang kamu keluhkan itu ada sesuatu yang menjadikan kamu bahagia. Tahu nggak, masuk di koran online itu, ada orang itu mendapatkan jodoh setelah dia dirawat di rumah sakit karena COVID. Dia akhirnya jodoh dengan perawatnya. Kalau Allah punya mau, ya sampaikan sama yang belum punya jodoh ya. Luar biasa. La tadri la'allahu yuhditsu ba'da dzalika amra. Sampaikan kepada masyarakat Gresik, bisa jadi dari negeri ini ada sesuatu yang tidak nyaman pada diri Anda. Bisa jadi apa yang terjadi saat ini adalah tidak nyaman. Tetapi bagaimanapun sebagai orang beragama, Anda harus yakin, la tadri la'allahu yuhditsu ba'da dzalika amra. Jangan-jangan di balik ketidaknyamanan ini ada nyaman yang Allah masih sembunyikan. Ya kan? Yang paling penting kan cuma satu toh, jaga keimanan. Benar. Lainnya jalanin saja. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Surat At-Tur ayat 48. Jalanin aja ketentuan Tuhan. Setelah itu gimana? Wa ufawwidu amri ilallah. Surat Fatir ayat berapa itu? 44. Kalau sudah begitu, iman sudah oke, menjaga udah oke, maka berlaku surat Al-Baqarah ayat 137. Apa surat Al-Baqarah 137? Bunyinya, fasayakfikahumullah. Allah yang akan menjaga dirimu. Allah yang akan membantu dirimu ketika kamu mau menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Selesai tak? Selesai, Pak. Jadi tolong, yang paling utama bagi kita untuk harmoni ini, bikin kedamaian dalam hati masyarakat. Itu yang mana ustadz-ustadz yang suka nakut-nakuti dan suka manas-manasi itu, kayaknya perlu untuk ini, untuk tidak diundang. Waktunya kita mengundang kiai yang betul-betul kiai, ustadz dan ustadzah yang betul-betul ustadz-ustadzah. Mereka yang cuman maunya itu manas-manasi, jangan kasih panggung. Saya bicara ini di Masjid Agung Al-Akbar. Saya ingat dawuhnya Imam Al-Ghazali. Dawuhnya Imam Al-Ghazali mengatakan, beliau mengatakan begini, salah satu yang menyebabkan Islam itu mahjub, salah satu yang menyebabkan Islam itu kemudian mundur, itu karena kesalahan orang Islam sendiri. Apa kesalahannya? Menjadikan guru orang-orang yang tidak layak untuk digugu dan ditiru. Saya nggak mau bicara tentang sertifikasi penceramah, enggak. Yang ingin saya katakan adalah masyarakat harus selektif. Yang tukang manas-manasi, enggak usah dikasih panggung. Kita nggak butuh pemanasan. Yang kita butuhkan adalah yang menyejukkan hati. Ketika hati sejuk, hati damai, betapa masyarakat akan sumringah, tersenyum. Dan ketika masyarakat satu tersenyum, akan menularkan senyum. Karena senyum itu adalah salah satu virus positif yang bisa menular. Itu ada kisahnya juga, Pak. Ada teorinya itu. Dan senyum ini luar biasa itu. Sayangnya kalau pakai masker nggak ketahuan yang senyum mana yang enggak itu. Padahal itu yang namanya senyum itu Masya Allah.
Ada teori itu Pak Kapolres, siapa yang pagi harinya bangun tidur langsung senyum, 83% sampai nanti malam dia akan tersenyum. Dan siapa yang pagi-pagi udah merengut, itu 83% sampai nanti malam merengut. Coba kalau bangun tidur tersenyum, ketika ada di lampu merah itu, dia itu tetap senyum. Tapi kalau udah ngamuk mulai pagi, lampu merahnya tetap itu sekian detiknya tetap ngamuk, lama sekali, gitu kan? Itu udah bawaan dari rumahnya itu. Dan ternyata penelitian, Pak, kebetulan saya adalah trainer manajemen senyum. Beberapa rumah sakit di Jawa Timur ini dapat ISO, itu yang mentraining saya, training senyum. Dari juru parkirnya, juru parkir saya training senyum, sampai kepada satpamnya, sampai kepada perawatnya. Nah, akhirnya dapat ISO. Jadi ada teori namanya teori Kelly and Nelly, Pak. Yang nulis ini buku ditulis dalam sebuah buku judulnya Authentic Happiness. Yang nulis namanya Martin Seligman. Di buku itu apa diceritakan? Katanya orang yang senyum itu potensi usianya itu rata-rata itu 75 tahun. Jadi yang sepuh-sepuh, yang masih sepuh ini, yang masih hidup ini karena senyum-senyum terus ini. Insya Allah semakin panjang umur. Lah iya Pak, itu potensinya potensi rata-rata 75 yang suka senyum itu. Asik kan? Luar biasa itu. Nah, tapi senyum itu dibagi dua Pak. Yang pertama namanya itu the Chinese smile, senyum sejati. Yang kedua namanya Pan American smile, senyum palsu Pak. Ya, apa bedanya? Kalau yang senyumnya itu senyum murni, dia itu panjang umur dan bahagia. Kalau senyumnya palsu, biasanya nggak begitu panjang umur dan tidak begitu bahagia. Apa senyum palsu ini? Tak kasih tahu jenengan biar tahu ini. Bedanya senyum yang asli dan tidak itu kelihatan dari sininya. Jadi kalau orang senyum, ininya mengkerut, pinggiran ini mengkerut. Dia itu adalah enggak yang ininya aja. Mata ini dia mengkerut. Dia itu biasanya senyumnya asli dan itu bahagia. Apa ada orang yang senyumnya itu kemudian senyumnya itu tidak mengkerut? Ada Pak. Mohon maaf, saya udah penelitian. 1, teller bank. 2, resepsionis. Cek resepsionis. Selamat pagi, apa bisa saya bantu? Ininya senyum tapi ininya nggak gerak. Itu tidak bahagia itu. Tidak bahagia itu. Betul juga Pak. Loh iya Pak, ini penelitian kok. Ilmiah ini. Ini penelitian ilmiah, bukan ngarang saya ini Pak. Asik Pak ya? Asik. Saya kaget saya itu. Oh ya Allah. Dan ini berdasarkan penelitian Kelly and Nelly di Amerika. Jadi ada apa namanya? Dia meneliti foto TK tahun 55, anak TK tahun 55 di Amerika diteliti. Yang diteliti 126 foto. 26 foto itu enggak senyum. Kemudian yang fotonya senyum itu ada 100. Didatangi ke rumahnya masing-masing itu dicek. Ternyata yang 26 udah mati semua. Mati semua. Didatangi. Loh, jadi ini penelitian Bu, makanya senyum ya. Senyum. Apalagi MUI membawa pesannya agama, masa nggak senyum gitu kan? Aduh senyum. Coba bayangkan, kalau senyumnya jenengan ditularkan nanti di rumah, istri pasti senyum. Kalau istri senyum, maka istri sama anaknya nanti akan bagus tuh pelayanannya. Kalau anak juga tersenyum, teman-temannya juga tersenyum. Dan akhirnya senyum itu satu senyum. Kenapa Rasulullah mengatakan tabassumuka ala wajhi akhika laka shadaqah? Senyummu kepada saudaramu itu sedekah, karena dia akan mengalir terus, Pak. Sayangnya kita kan tidak meneliti ini. Yang meneliti di Amerika ada namanya chicken soup of chicken, a cup soup of chicken. Ini yang nulis ini bagus ini, Jack Canfield yang nulis namanya itu, penulis dari The Success Principle. Dia itu mengatakan begini di dalam buku itu. Dia cerita ada seorang yang dia naik bis di Arizona, naik bis kota. Arizona itu kan panas, Pak. Saya ketika ceramah di Arizona itu, Masya Allah, panasnya minta ampun. Tapi orang masih senyum-senyum mengatakan, dia, the hotter the shorter katanya kan.
Semakin panas ini, semakin pendek itu yang namanya bajunya wanita, katanya kan, coba bayangkan. Itu bahasanya dia. Saya ketawa aja itu. Nah, ketika panas itu sih ada ibu-ibu tua, ibu-ibu naik ke bis, dia mengatakan kepada supirnya, "Selamat siang, apa kabar sir?" "Baik," kata supirnya, karena orangnya nyapanya dengan senyum. Jawabannya kan pasti minimum dia memaksakan dia senyum kan? Kan nggak mungkin, "Bapak selamat siang." "Siang." Nggak mungkin. "Selamat siang Bapak, apa kabar?" "Oh baik," katanya. "Jangan lupa ya minum air, Anda duduk terus, mudah-mudahan Anda diparingi sehat." Maka supir ini merasa bahagia, merasa senyum. Dan supir ini kemudian ke rumahnya, yang biasanya ngamuk-ngamuk itu, dia nggak ngamuk, mesti senyum. Istrinya juga senyum kepada anaknya, masyarakatnya tersenyum. The power of one smile, itu ada kedahsyatan satu senyum. Luar biasa kan? Jadi nggak main-main tuh Rasulullah bicara tentang senyum itu. Nggak main-main Rasulullah itu bicara tentang senyum itu. Dan tidak ada dalam kehidupan Rasulullah yang main-main. Apa artinya? Semuanya memiliki makna. Semuanya memiliki makna. Next time, kalau nanti kita bicara bebas setelah ini, saya akan cerita ke panjenengan hikmah-hikmahnya itu. Mengapa Rasulullah begini? Mengapa Rasulullah begitu? Wish. Butuh waktu kira-kira 2 semester nih. Begitu. Baik, kita lanjut. Jadi lagi, sekarang saya mau simpulkan kesimpulan pertama, bahagiakan orang lain. Siapa yang membahagiakan? Kita. Ayo kita bahagiakan orang lain. Dan itu bagus. Idkhalus surur fi qalbil mu'min, memasukkan rasa bahagia di hati orang itu kan luar biasa tuh pahalanya itu. Luar biasa Pak. Satu. Yang kedua, ada yang bertanya, man as'adun nas? Siapakah manusia yang paling bahagia? Dijawab oleh para masyayikh, yang paling bahagia adalah man as'adan nasa. Yang membahagiakan adalah man, orang, as'ada, yang membahagiakan an-nasa, akan manusia. Man as'adun nas, siapakah manusia paling bahagia? Man as'adan nas, orang yang membahagiakan orang lain. Kalau semua itu memiliki prinsip untuk membahagiakan orang lain, betapa luar biasanya hidup ini. Tapi sayangnya kita itu bukan penebar manfaat. Banyak di antara kita yang mengambil manfaat dari orang lain. Kalau kita yang diambil manfaat, tenang saja, berarti kita punya manfaat. Yang susah sudah nggak bisa diambil manfaat, bikin madarat ke orang lain, itu yang paling susah Pak. Itu yang pertama. Catatan kedua Pak, catatan kedua untuk harmoni ini, ada kalimat bagus, ada kitab judulnya itu Ar-Ruqsu Ma'al Hayat. Di kitab ini disebutkan begini, Al-imtinan kanzul hukama. Mengapa orang-orang bijak para guru kita zaman dulu itu kok bahagia sekali di tengah ketidaknyamanan hidup? Kalau hidup kan sesungguhnya dalam bab kemakmuran ekonomi, jenengan jangan mengatakan Indonesia itu miskin, Pak. Sekarang jalan aspalnya hot mix semua, di mana-mana lampu semua, punya HP, punya TV semua. Bahkan itu yang namanya sepeda motor, yang paling miskin aja yang sepeda motornya itu ada 2 atau 3. Zaman dulu saya masih kecil itu punya sepeda pancal 1 aja udah syukur luar biasa. Biasanya kemudian punya sepeda motor juga 1. Sekarang sepeda motor 1 rumah itu anaknya juga masing-masing punya. Tapi yang saat ini yang paling tidak rukun yang mana dibandingin dengan yang dulu? Lebih tidak rukun orang sekarang, Pak. Kenapa? Gara-gara punya sepeda motor 2, istrinya ke barat, suaminya ke timur. Kalau sepeda motornya 1 kan bareng-bareng terus kan mana-mana kan? 1. Gara-gara punya HP masing-masing, sibuk dengan grupnya masing-masing. Coba jenengan lihat, kalau ada laki-laki dan perempuan kemudian duduk kemudian dia itu sibuk masing-masing dengan HP-nya, yakinilah bahwa mereka sudah lama menikah. Tapi kalau ada laki-laki perempuan, dia itu duduk dan tidak pegang HP, ngobrol, yakinilah bahwa dia bukan suami istri. Itu sedang PDKT. Sedang PDKT. Loh, serius Pak, ini penelitian ini. Penelitian. Coba bayangkan. Nah, orang saat ini kan nggak bahagia.
Nah sekarang ditanya, mengapa orang zaman dulu yang makanannya itu nasinya terbatas, ikannya terbatas? Saya ini orang Sumeneb Pak, orang Madura. Zaman saya kecil mau makan nasi putih. Nasi putih itu ikan ayam atau daging, nunggu hari raya 1 tahun 2 kali, atau nunggu orang mati malam ke-7 biasanya dikasih makan. Jenengan jangan mengetawain saya, karena jenengan juga sama nasibnya itu zaman dulu itu. Lah sekarang tiap hari kita makan nasi kayak gitu ya. Kemudian ini apa nggak luar biasa? Sekarang tanya, tingkat stres zaman saat ini dengan orang dulu mana lebih besar? Orang sekarang Pak, orang bercerai, data pengadilan agama itu tiap tahun tambah. Yang tahun kemarin itu di Jawa Timur orang cerai itu jumlahnya lebih 100.000. Jadi di Jawa Timur setiap tahun itu ada 100.000 janda baru Pak. Kalau disebut janda baru senyum-senyum itu. Pertanyaannya why? Mengapa? Coba Anda lihat itu penyebabnya. Salah satunya penyebab terbesarnya adalah WA dan medsos. Oke? Nah, pertanyaannya, mengapa ulama-ulama zaman dulu dan hukama itu merasa bahagia? Ternyata jawabannya dalam kitab ini adalah ulama-ulama itu memiliki al-imtinan. Apa al-imtinan? Selalu berterima kasih, mengapresiasi, semua diapresiasi. Bayangkan hidup ini kalau semuanya mengapresiasi. Santrinya mengapresiasi kiainya, wali santri mengapresiasi pengasuh pondok, terima kasih kiai. Kiainya juga mengatakan terima kasih bapak ibu, kalau nggak ada panjenengan siapa juga yang akan mengisi pondok ini. Semoga kita bersama di hadapan Allah menjadi orang yang mendapat syafaat Rasul. Guru kepada murid, terima kasih anakku, kamu masih mau belajar. Muridnya mengatakan terima kasih guru, engkau mau mengajari aku. Kemudian rakyat kepada pemerintah mengatakan terima kasih wahai pemerintah, engkau telah mengatur kehidupan kami. Pemerintah juga mengatakan terima kasih rakyatku, engkau masih mau mendengarkan kami. Bayangkan saat ini potret kehidupan seperti itu, apa nggak damai Pak? Coba kalau Gresik semacam ini. Oleh karena itu kemudian media-media yang manas-manasi itu stop. Pak polisi punya power di situ, punya piranti untuk itu. Coba bayangkan, saya itu mendambakan yang seperti ini. Yang saya dambakan ini sesungguhnya potensi untuk bahagia semua kita punya. Al-imtinan, manusia dilahirkan untuk berterima kasih kok semuanya. Tetapi kenapa kok itu hilang? Apa yang menjadikan hilang? Yang menjadikan hilang itu ada namanya pencuri-pencuri kebahagiaan. Ada apa pencuri kebahagiaan? Ada berapa? Ada 5 pencuri kebahagiaan. Nggak usah dicatat, nggak akan saya sebutkan sebabnya. Coba, ini kayaknya saya punya buku satu, saya bawa ini, nanti tak kasih kepada Pak Ketua MUI ini. Buku ini, buku saya nggak bawa, masih ada di rumah itu. Buku ini adalah kisah-kisah yang kayak gini nih, ada 4 pencuri ini gitu kan, kisah-kisah muda. Biasanya kalau penceramah, kalau ada jadwal dadakan ceramah itu nyari materinya di buku saya itu. Iya, enggak apa-apa, yang penting kirim Fatihah kan sama saya kan, gitu aja kan. Judulnya itu Selamat Tinggal Tangisan, Selamat Datang Senyuman. Ada yang mau? Oh, ternyata banyak yang mau itu. Tapi insya Allah ada 1 itu di mobil, saya kasihkan sama Pak Ketua MUI. Yang lain bisa ngubungi nanti lewat ini. Iya, udah tenang aja. Hadirin yang saya muliakan, ada yang mencuri. Pencuri yang paling besar adalah kepentingan-kepentingan. Ada kepentingan-kepentingan yang sesungguhnya tidak penting dalam hidup ini. Ada kepentingan-kepentingan yang melampaui kebutuhan. Orang itu nggak akan pernah bahagia Pak, ketika kepentingan-kepentingannya itu mendominasi dalam hidup. Orang itu akan bahagia. Ada kepentingan yang 5 itu, ada kesombongan, ada ketamakan, ya. Jadi kepentingan diri ini disebut dengan egoisme diri, ya. Egoisme diri. Kemudian tadi itu ketamakan, yang satunya tadi kesombongan.
Kemudian yang keempat itu adalah persaingan, munculnya iri hati itu, iri hati. Dan yang ketiga itu adalah keputusasaan. Kelima, keputusasaan. Itu pencuri bahagia. Itu pencuri bahagia itu. Nah, tolong itu dihindarkan. Nanti kita akan cerita panjang lengkapnya seperti itu. Tapi saya ingin adalah muncul imtinan. Ayo kita biasakan mengatakan terima kasih kepada Allah. Selalu katakan terima kasih ya Allah. Apa yang Engkau takdirkan adalah yang terbaik untukku. Mungkin saat ini aku tidak merasakan yang terbaik, tapi semuanya ini pasti yang terbaik karena Engkau adalah Maha Baik. Asyhidni ya Allah, tunjukkan kepada saya Allah bahwa semua yang Engkau takdirkan adalah yang terbaik supaya aku sabar menjalani. Itu kan doanya Syekh Abdul Qadir Jailani, Pak. Doanya Syekh Abdul Qadir Jailani salah satunya adalah tunjukkan kepadaku ya Allah, tampakkan kepadaku ya Allah bahwa apa yang kamu takdirkan kepadaku itu yang terbaik sehingga aku tidak pernah mengeluh akan takdirmu. Kan tidak semua derita itu adalah selalu derita. Jangan-jangan di balik derita itu ada bahagia kan? Makanya namanya sengsara membawa nikmat. Iya. Manusia kan cuma satu itu, Pak. Manusia itu yang penting yang berdoa dan berusaha. Kalau saya ngomong gini saya ingat sebuah kisah. Tak kasih kisah lucu satu ini, kisah ini. Ya sebagai selingan lah, dan biar juga menjadi bahan untuk Pak Komandan Kodim sama Pak Kapolres kisah ini. Ada orang namanya Sulaiman ini. Sulaiman ini orangnya tidak ganteng. Tidak ganteng itu kalau mau dijelaskan itu jelek, ya jelek ya. Sulaiman ini jatuh cinta kepada seorang wanita namanya Fatimah. Fatimah ini anaknya janda. Ibunya namanya Zubaidah. Zubaidah ini 4 tahun menjanda. Si Sulaiman ini seneng banget udah, nggak bisa pindah ke lain hati. Dia matur sama Kiai, mungkinkah Allah menjodohkan saya dengan Fatimah? Kenapa? Wajah saya dengan wajah dia, Kiai, berbeda jauh, Kiai. Kiainya mengatakan, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah mau, nak. Gimana caranya, Kiai? Kamu tahajud berdoa kepada Allah tiap malam, dikasih doanya. Dan kemudian kamu itu agak rajin main ke situ, mengenalkan diri. Namanya PDKT katanya. Oh nggih. Apa yang terjadi? Orang ini tahajud tiap malam berdoa. Doanya itu unik. Ya Allah, jodohkan saya ya Allah dengan Fatimah. Kalau Fatimah itu bukan jodoh saya ya Allah, tolong dijodohkan ya Allah. Kalau Fatimah sudah jodoh dengan orang lain ya Allah, ya tolong digagalkan ya Allah, dan kemudian dengan saya ya Allah. Tapi ya Allah, kalau memang takdirnya ya Allah bukan takdir saya ya Allah, ya tolong dirubah takdirnya ya Allah, katanya. Coba dia itu masalah, tapi dia akrab dengan Allah. Allah senang kok dia akrab itu. Nah, setelah setahun udah kenal, matur sama Kiai, sampun Kiai, sampun niki setahun penuh kula niki tahajud teng Allah Ta'ala. Terus napa langkah selanjutnya Kiai? Anu mawon, kata Kiai, kamu datangi besok hari Jumat jam 6 pagi, maksimum jam 7, jangan lewat karena itu waktu yang istijabah dalam cinta, namanya Zahroh, katanya. Mantap Pak, ini primbon ya, primbon ini ada mujarobatnya ini. Nah, berangkat itu. Ketika berangkat, Assalamualaikum, yang jawab Bu Zubaidah. Waalaikumsalam. Sampean Mas Sulaiman, nggih Bu. Ada apa kok pagi-pagi? Penting Bu. Nggih monggo pinara. Nggih matur nuwun, duduk. Dek Fatimah pun di Bu. Wah baru keluar sama temennya itu. Jalan-jalan lari pagi kayaknya. Bu, singkat cerita, kalau panjenengan setuju alhamdulillah, tapi kalau jenengan nggak setuju ya innalillah Bu. Apa Mas? Saya kan sudah 1 tahun kenal dengan panjenengan sekeluarga. Saya itu ingin saya ini melamar Adinda Fatimah untuk jadi istri saya. Ternyata Bu Zubaidah menangis. Bu, kenapa Bu ibu menangis? Ibu Zubaidah kemudian mengatakan, Mas, kenapa sampean kok kemudian mau ngelamar anak saya? Kenapa Bu? Mbok ya dengan saya saja, katanya kan. Saya sudah 5 tahun menjanda, katanya. Langsung si Sulaiman mengatakan, Bu, doa saya tiap malam Bu minta Fatimah Bu. Mohon maaf Bu. Ibunya mengatakan, Mas,
saya 1 tahun kenal dengan sampean. Sejak pertama ketemu saya berdoa kepada Allah supaya jodoh dengan sampean. Kata cowok ya kan. Rupanya ada pertarungan doa itu kan. Pertarungan doa. Weh, ketika itu apa yang terjadi Pak? Gimana Mas? Sulaiman repot, mau jawab repot. Sulaiman kemudian mengatakan, Bu, kalau tak rembukan rumiin nggih, kapan-kapan saya jawab nggih. Pulang Sulaiman. Sepanjang perjalanan pulang, Sulaiman geleng kepala, ya Allah, mosok malaikatmu salah laporan ya Allah. Yang aku minta Fatimah kok malah yang nyaut Zubaidah ya Allah. Masa malaikat dituduh salah laporan gitu kan? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nyampe kiai itu, gimana Man? Gawat kiai katanya. Kenapa? Salah alamat kiai katanya. Diceritakan yang tadi itu, kiainya mengatakan, wis taman, jangan gitu, santai aja hidup ini. Ya musibah kiai katanya kan. Nggak, sampean jangan gampang memutuskan apapun tanpa istikharah. Istikharahlah dulu lah. Istikharah dia 12 malam kemudian dia datang ke kiainya. Kiai, sudah 2 minggu saya istikharah. Gimana Mas? Ya sudah tak pertimbang-timbangkan Kiai. Ya ketimbang nggak dapat sama sekali, nggak apa-apa lah dengan Zubaidah katanya. Tunangan dia dengan Zubaidah. Ketika tunangan sama Zubaidah itu heboh itu. Ketika heboh, 2 bulan menjelang pernikahan dengan Zubaidah, undangan udah nyebar. 1 bulan udah gedung udah disiapkan, nyewa gedung. 2 minggu itu udah disiapkan makanan udah macam-macam. 10 hari menjelang pernikahan, Ibu Zubaidah ketabrak becak, mati. Ketabrak becak, masuk selokan, kepalanya itu masuk ke selokan, mati. Ini serius ini, mati. Loh ini nggak ngarang ini, mati Pak. Cerita nyata Pak. Iya, cerita nyata. Ini bukan FTV Pak, bukan sinetron ini. Tapi kalau masuk TV pasti lucu ini. Nah, apa yang terjadi? Mati kan? Ketika meninggal heboh itu. Singkat cerita, keluarganya Bu Zubaidah rapat. Rapatnya apa? Ini udah mesen semua, kalau digagalkan betapa kerugiannya banyak. Terus gimana? Kawinkan saya dengan Fatimah. Maka kawinlah dengan Fatimah. Qabiltu nikaha, maka yang namanya Sulaiman mengumpulkan innalillah dengan alhamdulillah. Innalillah, ibu mati, alhamdulillah dapat anaknya. Setelah qabiltu nikaha, langsung dia geleng kepala dan berkata, ya Allah, malaikat nggak salah laporan, ya Allah, ya Allah. Ini yang saya sebut la tadri la'allahu yuhdisu ba'da dzalika amra. Ini yang saya katakan, mengapa kita harus membangun optimisme? Tanamlah optimisme. Jangan kemudian, wah Indonesia yang akan datang akan hancur, Indonesia yang akan datang begini. Orang itu capek Pak. Katakan, kalau kamu itu bertuhan dan beragama dengan baik, Allah yang menyatakan barokah dari langit akan diturunkan, yang dari bumi akan dinaikkan, dan kita pun akan bahagia. Oleh karena itu Indonesia jadilah Indonesia yang santri, yang beragama, yang siap untuk tunduk dan patuh kepada aturan agama, maka Allah akan memberikan barokah dalam kehidupannya. Selesai toh? Begitu caranya membangun harmoni dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, adalah likulli syai'in lahu nihayah. Setiap sesuatu pasti punya akhir kok. Setiap sesuatu pasti punya akhir. Oleh karena itu, kalau lagi tidak enak, kasih tahu sama masyarakat. Kalau tidak enak, ketidakenakanmu itu nanti ada waktu untuk berakhir. Tidak ada yang tidak punya akhir. Wa kullu syai' yataghayyar. Semuanya itu pasti juga ada perubahan. Ada namanya David Rico. David Rico ini psikolog positif dari Amerika. Dia nulis buku. Judulnya itu, bukunya itu 5 Things You Cannot Change and the Happiness You Will Find by Embracing Them. Di buku ini dia bilang begini, ada 5 dalam hidup ini yang kamu tidak akan mampu mengubahnya, dan kamu itu akan bahagia kalau kamu meyakininya. Yang pertama yang menarik itu, everything changes and ends. Segala sesuatu pasti berubah dan akhirnya pasti berakhir. Ini Pak Kapolres nggak akan selamanya Kapolres Gresik. Sebentar lagi pindah. Dan insya Allah semoga cepat naik pangkat. Naik pangkat tuh lucu itu, naik pangkat tuh.
Pak Tomsi itu saya sepati kan nggak lulus, akhirnya ke Lemhanas kan. Iya, cerita dengan saya panjang lebar, saya tahu betul itu. Oh, panjang ceritanya. Beliau masih muda, dan saya tadi ngeliat jenengan tuh ada mirip-mirip dengan Pak Tomsi juga. Orang Pak Tomsi ini orang Lampung kan, apa Lembang? Palembang. Ini yang sekarang ini kepala KPK, saya tahu betul itu. Pak Firly dan Eno. Pokoknya orang kepolisian itu saya banyak kenal sekali itu, sangat kenal. Nah, Bapak, ini beliau nggak akan lama lagi juga pindah. Tadi udah cerita-cerita, udah 2 tahun di sini, ntar lagi pindah. Baru 3 bulan. 3 bulan ya? Oh, tadi siapa yang 2 tahun itu? Yang tadi cerita itu 3 bulan. Nanti pasti ini dan naik. Lah kalau nggak berubah kan nggak mutasi-mutasi, nggak naik-naik pangkat. 1. Nanti waktunya pasti pensiun. Nggak akan mudah seperti saat ini, pasti pensiun semua. Kalau semua orang itu memiliki pandangan seperti ini, masihkah dia itu tidak akan mempersembahkan yang terbaik untuk kehidupan selama dia menjabat? Sampaikan juga kepada calon-calon bupati itu. Calon bupatinya harusnya ikut acara di sini ini. Nah iya, biar rakyatnya aman juga calonnya aman. Yang susah kalau calonnya yang nggak harmoni, Pak. Itu bisa menghantam satu sama yang lain kok, Pak. Serius. Ini saya lagi nanganin nih. Saya lagi nanganin. Ada beberapa kabupaten yang kebetulan saya nanganin ini. Bab kayak gini ini. Ini tadi ada, bukan tadi kawan hari itu. Ada yang pun minta izin mau menghadap katanya. Oh ya gampang nanti itu kan. Besok ini ada calon, minggu depan calon bupati yang juga mau datang kepada saya, ketemu dengan saya. Mau bicara itu. Pokoknya semuanya, bukan hanya rakyatnya, bukan hanya kiainya, pemerintahnya dan calon-calonnya. Kalau semuanya yakin di kulli syai'in lahu nihayah, semua pasti punya akhir. Maka buat apa kita kemudian berjuang mati-matian dengan cara yang tidak benar untuk menggapai apa yang menjadi keinginan kita? Jalani aja dengan santai, jalani aja dengan optimisme, dan yakinlah Allah punya 1001 cara untuk memberikan yang terbaik bagi hambanya. Kalau itu yang terjadi, selesai. Gresik akan menjadi daerah yang betul-betul kondusif dan penuh dengan harmoni. Begitu kira-kira pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.